Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan kali ini gue mau ngasih tau dua hal nih buat kalian. Yaitu yang pertama, review yang gue sampaikan kali ini mengandung spoiler. Dan hal yang kedua, review yang gue sampaikan juga memiliki dua sisi, yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, kalau kalian ingin mendapatkan review yang berimbang atau objektif, maka gue sarankan bagi kalian juga untuk menyaksikan penjelasan gue dari awal sampai akhir guys. Nah, mungkin sebelum gue menyampaikan sejumlah catatannya, ada baiknya ya kalau gue menyampaikan sejumlah hal yang gue suka terlebih dahulu. Yaitu nomor 1, transisi karakter Loki. Seperti yang bisa kalian lihat di trailer, film seri Loki kali ini dimulai dengan peristiwa kaburnya Loki ketika Avengers ingin merebut Space Stone di masa lalu. Well, kelanjutan karakter Loki di awal film kali ini masih menggambarkan dia dengan sikap yang angkuh, kemudian merasa dirinya dewa, temperamental, dan juga masih digambarkan suka mencari-cari masalah guys. Nah, uniknya karakter Loki dengan segudang sisi negatifnya atau kontroversinya tersebut perlahan mulai mengalami proses transisi karena sejumlah momen guys yang menyadarkannya. Well, gue mungkin gak bisa menjelaskan secara detail momen yang dimaksud seperti apa, cuma gue kok merasa film ini dengan cerdasnya ingin menampilkan sisi manusiawi dari Loki, yang dimana dia juga memiliki rasa sedih, melankolis, dan bahkan tak berdaya saat kehilangan kekuatannya guys. Nomor 2, menyederhanakan hal rumit. Well, rasanya bukan Marvel namanya ya guys, kalau nggak pandai dalam mengemas suatu hal yang rumit menjadi sederhana. Dalam film kali ini misalnya, sejumlah adegan yang tampaknya rumit seputar Time Variance Authority dan berbau sci-fi karena membahas soal kehidupan luar angkasa dan juga perjalanan waktu, nyatanya berhasil kok diceritakan oleh Marvel dengan menyenangkan, interaktif, dan bahkan tidak terlalu membosankan. Nah, menurut gue pribadi, salah satu elemen brilian yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah hal rumit itu adalah ketika mereka menggunakan kartun dengan sejumlah karakter yang kocak, dan harus gue akui ini adalah adegan yang paling gue suka di sepanjang filmnya guys. Nomor 3, love and hate relationship yang tersembunyi. Sudah menjadi rahasia umum bagi penggemar film Marvel bahwa Thor dan Loki adalah dua bersaudara yang saling bersaing, terkadang saling tidak akur, namun di sisi lain terkadang mereka juga saling mencintai satu sama lainnya. Nah, yang mungkin menjadi pembeda adalah dalam film kali ini ditampilkan guys sejumlah adegan di luar film layar lebar Marvel, terutama misalnya soal bagaimana Loki yang kalah taruhan dari Thor, dan kemudian ada Heimdall yang ikut-ikutan menghalangi niat Loki. Buat gue, adegan yang baru ditampilkan kali ini menjadi suatu variasi yang menarik, terutama di luar elemen flashback soal masa lalu dan masa depan Loki, yang tentunya sudah kalian ketahui adegannya di layar lebar. Nomor 4, TVA dan juga Easter egg. Kemunculan Time Variance Authority menimbulkan sejumlah tanda tanya yang belum sepenuhnya terjawab dan juga kemunculan sejumlah Easter egg. Mulai dari kenapa sosok antagonis yang bakal dihadapi Loki adalah sosok yang katanya jahat, dan kemudian soal siapakah sosok yang muncul dan digambarkan dalam lukisan iblis pada salah satu adegan kali ini, hingga kok bisa ya Infinity Stones kehilangan kekuatannya dan bahkan dijadikan ganjalan kertas pada film kali ini guys. Well, buat kalian yang penasaran, pastikan nyalakan lonceng notifikasinya karena akan gue bahas dalam segmen yang lain guys. Oke, itu tadi adalah hal yang gue suka dan berikut adalah sejumlah catatannya. Nomor 1, kalau kalian gak terbiasa mungkin akan membosankan. Sesuai dengan judul episodenya kali ini yaitu Glorious Purpose, yaitu yang lebih menggambarkan soal gimana sih Loki menjalani transisi hidupnya, terutama apakah dia memang ditakdirkan untuk selalu menjadi antagonis, ataukah Loki sebenarnya bisa kok mengubah garis hidupnya dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Well, dalam storytelling atau menggambarkan sejumlah hal yang gue sebutkan tadi, maka penonton akan disuguhkan dengan sejumlah dialog yang diselingi dengan adegan flashback hingga masa depan Loki. Well, gue pribadi sih terus terang sangat suka dengan dialog yang dalam dan juga menggali sisi di mana Loki yang penuh kebimbangan, terutama ketika dia melihat segala perbuatannya di masa lalu dan gimana ending hidupnya di masa depan nanti. Nah, tapi mungkin aja ada sebagian orang yang merasa membosankan, terutama mungkin kalau kalian adalah tipe orang yang mengikuti seluruh film-film Marvel. Karena ya seperti yang tadi udah gue sebutkan guys, dalam film kali ini muncul sejumlah adegan flashback yang tentunya membuat kalian udah familiar. Dan selain itu, dalam adegan dengan durasi yang cukup panjang ini yang dimana hanya mempertemukan Mobius dan juga Loki di satu ruangan, maka mungkin bagi kalian yang gak terbiasa akan terkesan berjalan dengan monoton.
Well, kabar baiknya menurut gue sutradaranya kali ini cukup pinter karena dialog dalam film ini selain ditampilkan dalam sisi yang cukup mendalam, namun karakter Loki dan Mobius sendiri digambarkan saling bertabrakan atau kontradiktif, guys. Loki dengan karakternya yang ceplas-ceplos dan banyak omong serta sombong, sedangkan Mobius sendiri adalah karakter yang tenang, rendah hati, tapi sesekali mengeluarkan pertanyaan dan juga pernyataan yang menekan sisi psikologis dari Loki. Well, tabrakan dua karakter ini menurut gue cukup memberikan warna tersendiri, terutama karena film ini hanya mengusung satu karakter utama tunggal sebagai fokus, yaitu Loki, dan bisa dibilang cukup berbeda jika dibandingkan dengan dua film Marvel sebelumnya yang tancap gas dengan penggambaran dua karakter sekaligus, yang dimana kalian tahu ada karakter Wanda dan juga Vision, serta ada karakter Falcon dan juga The Winter Soldier. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih guys buat kalian, yaitu apa yang paling kalian suka dari karakter seorang Loki. Well, gue rasa itu dulu ya guys kali ini. Sampai jumpa di review film menarik lainnya. Tetap semangat buat kalian dan peace out.